Berita terbaru, Iblis 4 negara melewati perbatasan Simen untuk menyerang negara kita. Silakan pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Peringatan, Iblis 4 negara melakukan pembantaian di depan. Mohon ke tempat perlindungan. Ternyata ada saja yang masih nggak punya otak berani menyerang tempatku. Katanya, peti naga yang memiliki keberuntungan Simen ada di dasar danau ini. Kalau memilikinya, iblis Jepang akan berada di puncak. Jemaralah yang akan segera mengambilnya. Kalian jangan mimpi. Salam kebajikan. Kalian gak pantas memiliki peti naga. Yuna Mahitala, Master Langit, dan Yantra Cakrala, beberapa sekte yang dulu aku bimbing, sekarang sudah berkembang jadi yang terhebat di dunia. Simen bukanlah apa-apa. Kurang ajar. Cari mati. Kalian sama sekali nggak pantas halangi kami. Matilah! Hei, hanya kalian saja nggak pantas. Cepat pergi, ini bukan tempat pengantar makanan sepertimu. Datang lagi lawan yang muda. Oke, aku akan persembahkan darahmu untuk pedangku. Apa? Sayangnya, kamu lemah. Gak mungkin. Aku mau kamu mati. Keluarlah, formasi naga. Ini gak bisa dilawan orang biasa. Kali ini, Simen akan tamat. Cantik, pinjam pedangnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Serangan ini mengandung 10.000 kekuatanku. Apa kalian mampu melawannya? Hebat sekali, sangat berbakat. Siapa dia sebenarnya? Cepat selidiki. Waktunya kelewatan lagi. Bonus bulan ini kurang 400.000. Siapa kalian? Mau apa? Kami tunanganmu. Kami mau memutuskan pertunangan denganmu hari ini. Tunangan? Aku punya tunangan? Oh, aku ingat. Kalian keturunan 9 keluarga. Kenapa memutuskan pertunangan? Jangan banyak tanya. Kamu hanya perlu robek surat nikah yang diberikan kakekmu. Kayaknya kalian semua nggak tahu arti dari surat nikah ini ya. Masih mau bawa-bawa soal peti naga? 100 tahun yang lalu, kakekmu menipu leluhur 9 keluarga. Sekarang nggak bisa tipu kami. Benarkah? Obor. Nak, bangun. Ayo. Ayo, bangun. Ayo, bangun. Kenapa ini? Nak, baik-baik saja. Ayo. Nak, makanlah bubur. Kalian yang menolongku. Iya, benar. Iya. Kalau begitu, aku bisa mengubah nasib kalian. Kami begitu miskin, bisa berubah nasib, benarkah? Dia dewa. Dia dewa. Naga muncul, meti menyegel iblis, keberuntungan 9 keluarga, kebahagiaan 3 generasi. Lihat, itu. Apa ini? Dewa. Keluarga Sanjaya, keberuntungan naga matahari. Keluarga Wirya, keberuntungan naga bertanduk. Cendana, keberuntungan naga tidak bertanduk. Mendapat uang, meraih puncak kekayaan, memenangkan perang, meraih pangkat tinggi, mencapai kultivasi, sukses dalam seni bela diri. Terima kasih. 6 keluarga lainnya, walau nggak teratas, tetap yang terbaik di dunia. Terima kasih.
Di mana dia? Ingat, surat nikah itu sumber keberuntungan. Gak boleh dihancurkan. Kalau enggak, kunci naga akan rusak dan keberuntungan jadi kesialan yang akan melenyapkan semua yang kalian miliki. Apa kamu mau bilang kalau 9 surat nikah ini dari kamu yang dewa untuk balas budi keluarga kami? Kalau dirobek, maka kami akan hancur. Kayaknya kalian gak percaya. Kami percaya kepalamu. Aku memimpin keluarga Sanjaya jadi konsorsium utama dan punya aset puluhan triliun. Kamu bilang itu semua karena peti itu? Otakmu bermasalah ya? Aku menang dalam peperangan di perbatasan. Sekarang telah mendapat apresiasi dari Dewa Perang Naga Api dan jadi satu-satunya jenderal wanita di Simen. Apakah ini juga karena peti naga? Aku berlatih kultivasi dari usia 6 tahun. Di usia 16 tahun jadi murid termuda di sekte. Sekarang mendapat dukungan dari pemimpin agama dan akan jadi wanita suci di sekte. Jangan-jangan juga karena peti naga itu. Itu benar sekali. Keberuntungan, kesempatan, dan strategi. Dalam diri kalian, semua diberikan olehku. Omong kosong. Nggak tahu apa-apa. Asal bicara. Semuanya kebohongan. Kamu terbiasa berbohong. Kamu dan leluhurmu itu memang penipu. Apa katamu? Kamu itu nggak bisa bela diri. Gak mungkin kamu hidup dari 100 tahun lalu seperti yang kamu bilang. Kebohonganmu mudah ditebak. Keluarkan surat nikahnya. Sebagai kompensasi, di kartu ini ada 200 miliar. Cukup untukmu. Seumur hidup. Aku sudah bilang, kalau surat nikah dihancurkan, keberuntungan akan jadi kesialan. Kalian semua akan hancur. Tapi karena kebaikan dari leluhur kalian padaku, aku sarankan, kalian pulanglah. Kamu mau apa? Hari ini harus memutus pertunangan ini. Aku ini jenius dalam bisnis. Aku mau pasangan yang bisa kerjasama dan sukses denganku. Kamu cuma pengantar makanan, pekerja rendahan. Aku memutus pertunangan. Secara sepihak hari ini. Naga nggak tinggal sama ular, elang nggak tinggal sama burung biasa. Aku sebagai jenderal nggak akan bersama orang biasa sepertimu. Aku akan memutus pertunangan ini secara sepihak. Kamu yang paling kuat di antara semuanya. Bagaimana menurutmu? Aku akan jadi wanita suci di sekte. Kalaupun menikah, aku akan menikahi orang berbakat di sekte. Orang biasa sepertimu belum pantas. Aku akan memutus pertunangan ini. Keluarga Wijaya. Keluarga Keluarga Jaya. Keluarga Dirja. Memutus pertunangan. Keluarga kami sudah memutus pertunangan ini. Mana balasan yang kamu bilang? Mana kesialannya? Kenapa? Tiba-tiba turun salju. Bukankah wajar turun salju di cuaca ini? Kalau mau memutus pertunangan, satu keluarga lagi putuskan juga. Daripada aku bolak-balik. Tenang, keluarga Haritala pasti memutus pertunangan di acara pembantaian naga. Acara pembantaian naga. Kalian mau apa? Aku beritahu ya, untuk menghilangkan rumor yang ada ratusan tahun di keluarga kami membuat acara pembantaian naga hari ini untuk memutus hubungan dengan peti naga. Kami mau seluruh dunia tahu keberhasilan kami mengandalkan tekad dan kemampuan, bukan legenda yang nggak jelas. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali yang kalian lakukan. Kalian semua sangat hebat karena berani untuk mencari mati. Hukuman hancurkan surat nikah pasti dirasakan dalam 3 hari, tapi masih boleh ada kesalahan. Kalau patung naga sampai hancur, kalian semua nggak punya jalan lagi buat mundur. Ini sudah ditetapkan. Kamu masih asal ngomong di sini. Bicara omong kosong. Timo, kamu mending pikirkan antar berapa pesanan agar bisa beli rumah. Benar kata kalian, sudah ditetapkan. Percuma banyak omong. Aku ada urusan mau pergi ke sekte. Sampai bertemu di acara nanti malam. Oke. Aku juga mau ke aula perang. Acara pembantaian naga ku serahkan Bu Nina. Tenang saja. Tuan Keanu, sudah datang? Apa ini tunanganmu? Pengantar makanan. Tenang, surat nikah sudah dirobek. Hatiku selamanya padamu. Oh, aku lupa kenalkan kamu. Dia, anak ketiga dari keluarga Lesmana, perusahaan pertama di Simen. Bisnis mereka tersebar di seluruh dunia dan berkuasa. Tapi Keanu itu pemimpin termuda di keluarga Lesmana, penerus keluarga Lesmana. Kamu nggak pantas dibandingkan dengannya. Pria nggak berguna, Nina. Keputusan yang sangat tepat seumur hidupmu memutus pertunangan. Hanya keluarga Lesmana yang bisa beri masa depan bagus buat keluarga Sanjaya. Aku tahu. Dengar ya, Timo, kamu tetaplah hidup seperti sekarang. Hidup jadi orang rendahan yang cuma bisa
ditindas. Ayo! 9 keluarga ya, bagus sekali. Kalau mau berontak dan mau bunuh naga, aku akan mengantar kalian di acara pembantaian naga itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang. Gawat, Nona. Dari 9 keluarga, 8 keluarga sudah memutus pertunangan. Hanya sisa Anda saja. Apa? Mereka juga mau adakan acara pembantaian naga. Mau menghancurkan peti naga. Keberuntungan naga selama 100 tahun yang beri kekayaan 9 keluarga saat ini. Takdir ini nggak bisa dilanggar. Apa mereka gila? Paman Vano, tolong bantu aku. Nona, apa Anda... Nggak ada waktu buat dijelaskan. Aku ke acara itu buat hentikan mereka. Barang itu harus kamu bawakan. Salam pada Bu Yuna, Master Langit, dan Tuan Yanto. Pak, apa sudah ada informasi pengantar makanan? Bu Yuna, sudah ada. Namanya Timo Jatiadi. Tapi dengan identitas kalian, kenapa mau cari pengantar makanan? Sembarangan, dia lawan 3 iblis dengan 1 serangan. Jangan remehkan dia. Lawan 3 iblis dengan 1 serangan, bukankah kalian yang bunuh 3 iblis? Kami nggak bisa melawan serangan. Kalau bukan karena bantuannya, sekarang kita pasti sudah kalah. Kalau gitu, Timo itu sekuat apa? Melihat teknik pedangnya, seperti ada teknik zaman dulu. Hanya aku yang tahu teknik ini, dan nggak sebanding dengan Timo. Dalam energi pedangnya, terdengar nyanyian kuno seperti... Enggak, teknik pedangnya sangat akurat. Teknik pedangnya kayaknya sama dengan teknik di aula perang. Apapun identitasnya, dia orang hebat yang bisa kita contoh. Hari ini, sekteku siapkan hadiah untuk menemuinya. Aku juga akan ikut. Dan aku juga akan ikut. Silakan. Ketiga orang hebat menghormati Timo. Ini belum pernah terjadi. Kayaknya pernah dengar nama ini. Sudahlah, aku juga harus siapkan hadiah. Harus berteman dengan orang hebat itu. Begini Pak, bisnis keluarga Sanjaya berkembang pesat. Kalian dapat 3 proyek real estate, puluhan triliun. Kemudian armada laut membawa barang yang bernilai ratusan triliun. Kalau keduanya berhasil, Nina bisa memimpin keluarga kalian menjadi perusahaan terbaik. Dia bisa disebut pebisnis hebat. Paman terlalu berlebihan. Semua ini berkat Tuan Kenu. Benar, suatu kebanggaan bisa kerja di bawah keluarga Lesmana. Keluarga kami cuma sediakan sarananya saja. Bisa sukses, itu karena kemampuan Nina. Omong-omong Latia, di aula perang juga dapat dukungan dari Dewa Perang Naga Api. Dia akan segera jadi Dewi Perang. Ini baru namanya berkembang pesat. Pak, jangan bicara begitu. Bidang keluarga kita berbeda, jadi prestasinya jelas berbeda. Kalau dibahas, Gina yang hebat. Dia wanita suci di sekte agama. Dia wanita berbakat yang luar biasa. Masih butuh kultivasi yang lama buat jadi wanita suci. Dari latar belakang keluarga dan kekuasaan masih andalkan keluarga Lesmana. Ayo, bersulang untuk Tuan Keanu. Ayo. 9 keluarga yang bersama keluarga Lesmana pasti bisa mencapai puncak kejayaan. Kalian gak bisa melihat hari esok. Buat apa bahas mencapai puncak kejayaan? Siapa yang dengan berani meremehkan 9 keluarga di sini? Timo, masih berani kamu datang ke acara ini? Dunia begitu besar, aku bisa kemanapun. Kamu keturunan Dewa 100 tahun lalu. Dari penampilanmu sepertinya miskin. Leluhurmu bisa ubah nasib dengan peti naga, tapi nggak bisa ubah kemiskinanmu. Ayah, dia pengantar makanan. Takdirnya, ya orang rendahan. Aku kagum sekali kamu bisa datang kemari dengan identitasmu itu. Tapi sayangnya, punya keberanian tapi nggak punya otak. Kamu itu kasihan sekali. Dan acara hari ini ada 9 keluarga dan mengundang keluarga kaya di seluruh negeri. Ada keluarga Lesmana, aula perang, dan sekte agama. Kamu itu cuma orang rendahan, gak berhak di sini. Para orang berkuasa sekarang berkumpul di acara ini. Sedangkan kamu bicara sembarangan di sini. Apa mau kehilangan nyawamu? Hei, 9 keluarga mengabaikan takdir dan merobek surat nikah. Sekarang memberontak dan mau membantai naga. Kalian yang seharusnya mendapatkan balasan. Hei Nah, kamu terlalu lama mengantar makanan sampai jadi bodoh. Adanya keluarga Lesmana di Simon ini. Siapa yang berani kurang ajar? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Karena kamu memang cari mati, nanti saat Nita sudah datang ke sini dan memutuskan pertunangan denganmu, maka tamatlah riwayatmu. Aku nggak
nggak akan putuskan pertunanganku dengan Timo. Aku nggak akan pernah putuskan pertunanganku dengan Timo. Nita, kenapa kamu pakai gaun pengantin? Aku datang untuk memenuhi perjanjian nikah. Mulai hari ini, aku adalah istrimu. Oh, jadi begitu. Memakai cincin nggak boleh menyesal. Seumur hidup, ternyata dari dekat dia tampan juga. Aku nggak rugi. Aku sudah dinikahi. Nita, kamu tahu yang kamu lakukan di depan altar leluhur. Tentu saja, aku mau bertanya padamu. Kamu tahu kita nggak boleh memutus pertunangan dan memotong patung naga? Kakek sering bilang padaku, 9 keluarga itu bisa sukses karena andalkan keberuntungan naga. Kita sudah makmur sekarang. Tentunya kita harus balas budi dan bersyukur. Bukannya malah berkhianat dan gak setia. Dengar Nita, kemampuan keluargamu bukanlah apa-apa. Tapi nomor 1 menjadi orang bodoh. Kamu dan leluhurmu percaya omong kosong. Jadi kamu itu berbakti atau kamu memang benar-benar bodoh? Itu benar. Keluarga Wirya bangkit mengandalkan kecerdasan, bukan mengandalkan keberuntungan naga. Nita, kamu putri keluarga Haritala. Jangan bergerak sendiri. Kalau enggak, 8 keluarga akan segera melenyapkan keluarga Haritala. Kalian Dan kamu akan menyesal. Apa benar seperti itu? Dia menurunkan derajat kita. Benar. Keturunan gak berguna berani melenyapkan orang. Kalian terlalu percaya diri. Dia paham dan tahu balas budi. Dia pantas mendapat keberuntungan naga. Kalian 8 keluarga berkhianat dan menyinggung kekuatan naga. Apa kalian gak takut ada balasan atas perbuatan kalian? Cukup omong kosongnya. Kalau ada balasan, balaslah keluargaku. Ayo! Ayah tidak apa-apa. Ayo! Ayah tidak apa-apa. Timo, apa yang kamu lakukan? Fisiknya akan rusak karena menyinggung kekuasaan naga. Jangan buru-buru, pengadilan baru saja akan dimulai. Lampu ini namanya lampu naga. Ini kesempatan terakhir buat kalian. Kalau kalian bersujud 3 kali sebelum lampu ini jadi padam untuk menebus pemutusan pertunangan, aku bisa pertimbangkan membantu kalian taruh peti naga di dasar danau. Kalau lampunya padam, keberuntungan terputus, mendapat bencana dan keluarga akan binasa. Lampunya nyala sendiri. Apa peti naga sungguhan? Mo, jangan membodohi publik. Sekarang sudah abad 21. Balasan yang kamu bicarakan itu cuma alasan kamu buat berkuasa dan menikahi wanita dari 9 keluarga. Aku benar kan? Nina, kamu terlalu percaya diri. Kalau bukan karena leluhurmu yang baik hati dan juga diberkahi, orang gak berguna. Seperti diri kamu ini, gak menarik buatku. Kamu cari mati ya? Apa kamu bilang kurang ajar? Kurang ajar sekali. Sejak aku memimpin keluarga Kusuma, belum pernah ada yang gak sopan padaku dan 9 keluarga. Nah, penyakit jantungku kambuh tadi. Itu bukanlah apa-apa. Hanya dengan omonganmu, kamu mau keluargaku bersujud pada patung? Jangan bermimpi. Baiklah, pengadilan hari ini dimulai dari keluargamu. 100 tahun lalu, leluhur keluarga Sanjaya hanyalah pedagang. Gak tahu cara buat berdagang. Setelah ada keberuntungan naga, baru bisa makmur seperti sekarang. Aku tanya padamu, benar atau enggak? Sembarangan. Hanya dengan perkataan mau menghapus kerja keras 3 generasi keluargaku. Lucu sekali. Nah, keluargaku dipandang keluarga Lesmana dan sudah kerja sama 3 proyek besar puluhan triliun. Tuan Keanu bantu kami dapatkan pesanan ratusan triliun. Tim kapal kami di seluruh negara. Semua ini nggak berhubungan sama keberuntungan naga yang kamu katakan. Lagi pula barangnya akan segera sampai di pelabuhan berbagai negara. Dan proyek real estate juga akan segera selesai. Saat itu, nilai keluarga kami akan meningkat beratus kali lipat. Kalau ini balasan yang kamu maksud, aku mau menerimanya. Hah? Kalian lihat, naganya kayaknya meneteskan darah.
Cepet lihat. Kayaknya naganya beneran meneteskan darah. Apa? Beneran ada balasan? Darah apanya? Pasti dia yang atur, Pak Kaicat. Kalian semua jangan sampai tertipu trik murahannya. Nah, kamu gunakan trik murahan ini di makam leluhurmu saja. Hah? Aku ucapkan selamat. Keluarga Sanjaya berhasil membuat murka naga yang melambangkan keberuntungan bisnis. Aku mau tahu sekarang, kalian bisa menanggung 3 kemurkaan naga atau enggak? Naga murka, kekayaan akan hilang, Simon akan hancur. Gedung akan runtuh. Cepat lari. Aset keluargaku puluhan triliun. Apa akan hilang kalau kamu bilang hilang? Kerja keras 3 generasi kamu bilang lenyap akan lenyap. Kamu pikir kamu siapa? Raja Langit? Ayah, kayaknya dia gila. Dia berada di dunianya sendiri, terjebak di dunianya. Semua ini cuma lelucon. Timo, sekarang ada 8 keluarga berkuasa. Sebaiknya kita pergi saja sebelum semuanya makin parah. Astaga, kalian lihat patung itu beneran retak. Jangan buru-buru, karena nanti akan lebih menarik. Kemurkaan naga kedua, rezeki hilang, ombak kemarahan. Masih saja pura-pura. Aku akan potong patung naga di depan altar leluhur hari ini. Dan kamu mau gunakan apa lagi nanti? Aku sarankan lebih baik jangan. Kalau enggak, keluarga kalian itu pasti akan langsung hancur berkeping-keping sepenuhnya. Kita coba saja. Budina! Gawat! Semua gedung kita runtuh. Apa? Tuan, Nona, ini gawat. Kapal kita terkena ombak besar dan semua barang-barangnya tenggelam ke laut. Lelucon macam apa ini? Nggak mungkin. Baru beberapa menit. Gedung runtuh dan kapal tenggelam. Pasti kalian berkhianat. Sudah menerima uang darinya untuk menipu orang-orang. Mengawal! Ayo cepat kalian tangkap kedua orang ini. Tuan, Nona, Tuan. Sudahlah, keluarga kalian sudah di ujung tanduk. Jangan berjuang lagi. Aku sudah tahu strategimu. Kamulah yang ada di ujung tanduk. Jangan. Aku sudah memutus pertunangan dan memotong patung naga. Kamu mau bagaimana? Mana hukuman dan balasannya? Kemurkaan naga ketiga, kematian akan datang. Sulit untuk dihindari. Kalian lihat, papan leluhur keluarga Sanjaya meledak. Apa? Ayah! 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 Ayah, kamu kenapa? Kenapa ini? Minggir! Pak, ini pil kehidupan dari keluargaku. Aku rela keluarkan barang berharga keluarga kami demi menyelamatkanmu. Kami gak akan lupa semua kebaikan Tuan Kenu. Sebab dan akibat, balasan perbuatan. Pil itu hanya bisa menahan untuk sementara saja. Akhirnya pasti akan mati. Timo, ini semua perbuatanmu kan? Hei, Kamu sudah melakukan sesuatu pada papan leluhur. Lalu kamu meracuni ayahku. aku gak menyentuh dia. Bagaimana aku bisa meracuninya? Soal papan leluhurmu, sepertinya leluhurmu di akhirat marah karena perbuatanmu yang sangat bodoh. Masih saja sembarangan bicara. Hei kamu, bersujud dan minta maaf lah. Kalau nggak nurut, aku akan buat kamu cacat seumur hidup. Timo, kami kira kamu datang buat lampiaskan emosi. Gak disangka kamu demi kekuasaan mencelakai orang. Kamu terlalu kejam. Kamu memang jahat. Untung aku sudah memutus pertunangan. Kalau nggak, aku nggak tahu akan diperlakukan seperti apa. Pernah bertunangan denganmu, sungguh membuatku merasa jijik. Semuanya!
Jangan beri dia kesempatan lagi. Patahkan tangannya. Biarkan dia berlutut di sini untuk meredam kemarahan keluarga kita. Tolong! Majulah. Wah, terpental. Keluar kalian, orang gak berguna. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bisa bela diri. Kalian semua jangan sok pintar. Kalau bukan karena surat nikah itu, aku pasti gak akan tertarik pada kalian semua yang berotak dangkal. Sok pintar dan juga licik. Kamu, Timo, jangan berani putar balikan fakta ya. Kalian semua, aku rasa nggak pantas buat aku putar balikan fakta. Kamu Cindy, kamu lulusan diploma, tapi setiap hari kerjamu hanya main-main ke bar. Kamu kira kamu yang dapatkan kontrak kerja. Kamu berpikir bos dan direktur terpikat dan juga mendambakanmu, itu salah besar. Kamu sembarangan bicara. Kalau nggak percaya, suruh tamu di sini maju ke depan buat membuktikan omonganku barusan. Masih hibur orang. Kamu, Leni Kusuma, tinju raja yang diwariskan leluhurmu, tingkat 1 saja nggak bisa. Bagaimana bunuh musuh dan meraih prestasi? Prestasimu itu didapat dari mengikuti latihan di belakangnya. Aku menghormatimu dan mengatakan tinju dan tendanganmu elegan. Kamu? Kalian semua yang ada di sini, siapa yang mengatakan bukan lelucon? Sikap mudah berubah, menindas yang lemah, pengecut dan haus ketenaran. Kalian semua nggak pantas punya wajah seperti ini. Aku katakan kalian ini memang gak tahu malu. Dasar kamu konyol! Walaupun wajah dan mulut kalian membuat aku muak, pertolongan dari leluhur kalian membuat aku bersedia memberikan kalian kesempatan 1 kali lagi. Keluarga Sanjaya memotong patung naga, mencari mati sendiri. Mereka nggak ada jalan kembali. Lampu naga masih sisa setengah. Kalian masih bisa menebus kesalahan, asal kalian bersujud dan meminta maaf dengan tulus. Apa dia bilang? Kalian bisa seperti keluarga Haritala, terus bisa meraih puncak kejayaan. Bagus sekali, Timo. Kamu dan Nita memang sama, selalu merasa paling benar. Kamu pikir tahu informasi mereka dan asal bicara. 8 keluarga jadi bisa langsung percaya padamu. Kamu naif sekali. Benar, walaupun keturunan keluarga Wijaya dan Kusuma gak menonjol, bisnis itu kerja keras ayah mereka. Peti naga itu setelah kita potong, dia akan bicara apa lagi? Itu benar. Setelah dipotong dan ditendang, beritahu semua orang kalau perkembangan pesat 9 keluarga nggak mengandalkan kebohongan dan juga rumor leluhur, tapi dengan sebuah kerja keras dan juga pantang menyerah. Benarkah? Leluhur keluarga Sanjaya itu adalah pedagang. Kalau keluarga kamu orang yang gak berguna, hidup susah seumur hidup. Tanpa bantuan keberuntungan naga, kalian gak akan bisa keluar dari gunung, menjadi keluarga sukses dan berstatus tinggi. Kurang ajar kamu. Sedangkan keluarga Cendana gak hanya miskin, ditinggal pasangan, cacat dan pendek umur. Kakekmu bisu, nenekmu tuli. Semua keturunanmu pasti akan cacat. Aku ubah takdir itu. Keluargamu yang cacat dengan kekuatan naga. Dan buat keturunan kalian mengambil jalur kultivasi yang mengubah nasib. Kalau enggak, jangankan belajar seni bela diri. Bertahan hidup pun sulit. Hei, dengar ya nak, kamu kurang ajar. Kamu juga. Prestasi ini nggak bisa diraih 10 generasi keluarga kaya. Tapi kalian dengan 3 generasi bisa mencapai kejayaan. Apalagi kalau bukan mengandalkan keberuntungan naga. Tanpa lindungan naga, kalian nggak akan bisa menonjol. Dan hanya akan jadi orang lemah. Nggak ada status dan nggak bisa jadi sukses seumur hidup kalian. Lahir jadi manusia tapi nggak berbakat, berambisi, dan berkuasa. Jangan sampai lakukan pengkhianatan. Lampu ini nggak akan menunggu siapapun. Kalau bersujud minta maaf sekarang, masih bisa hidup. Kamu bilang kalau memotong patung naga bisa mencelakai diri sendiri. Tapi keluargaku buktinya baik-baik saja. Kamu mau gunakan cara ini untuk memaksa kami bersujud dan minta maaf. Mimpi saja kamu. Hukuman akan datang setelah 10 detik. Kali ini keluarga Sanjaya pasti akan hancur sepenuhnya. Gawat, Bu. Gedung runtuh dan kapal tenggelam sudah mempengaruhi dunia ekonomi. Saham kita sudah jatuh. Apa? Jadi itu benar?
Iya, Itu benar, Nona. Apa? Keluargaku krisis utang, sudah bangkrut, rumah sudah disita. Bagaimana ini? Keluarga Sanjaya hancur. Sisa 6 detik. Memangnya kenapa kalau aset keluarga Sanjaya hilang dan bangkrut? Ada aku, keluarga Sanjaya pasti akan bangkit kembali. Keluarga Lesmana itu keluarga Ken Lesmana ya? Berani sekali ya memanggil nama kakekku. Kamu masih belum lahir saat aku ajari kakekmu bisnis. Hah? 3 detik lagi. Selama kepala keluarga Sanjaya masih ada, kami gak akan kalah. Benar. Kami sudah melalui berbagai masalah. Kami berdua ditambah dukungan Tuan Keanu. Keluarga Sanjaya pasti bangkit. Lampu sudah padam. Kesempatan kalian habis. Omong kosong. Ayah! Ayah! Pak! Pak! Tuan! Ayah! Ayah, kamu kenapa? Pak! Paman, ayahku kenapa? Nina, aku turut berduka. Nina, aku turut berduka. Ayah! Ayah! Bangunlah, ayah! Kenapa bisa begini? Padahal aku sudah kasih pil. Ini apa yang terjadi? Itu salahnya sendiri. Dia nggak pantas hidup. Abaikan mereka. Kamu yang bunuh ayahku! Aku balas kamu! Nina, tenang. Aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Kita lihat seberapa sombong pun dia. Nanti, dia harus mati. Oke. Kalau begitu, aku akan menunggunya. Dewa Perang Naga Api Latyawirya dan kepala keluarga Lesmana tiba. Putriku, akhirnya kamu datang. Ayahku juga datang. Putriku, pria itu telah mengacaukan acara dan menghina 9 keluarga. Dan membunuh kepala keluarga Sanjaya. Kejahatannya begitu keji. Ayah, dia telah provokasi 9 keluarga. Juga bilang kalau dia yang ajari kakek. Dan keluarga kita bisa bertahan sampai sekarang berkat dia. Bukankah dia sedang memprovokasi kita? Anak kurang ajar dan sombong. Tahu yang kamu lakukan? Kalau tahu kenapa, kalau nggak tahu kenapa. Apa kalian kira naga akan peduli pada orang-orang rendahan seperti kalian semua? Kamu masih saja keras kepala. Buat apa bicara sama orang yang akan mati? Kepala keluarga Sanjaya meninggal karena serangan jantung dan stroke mendadak. Di tubuhnya nggak ada racun. Gak mungkin. Walau ayahku memang gak sehat, tapi dia gak akan mati. Dia yang sudah racuni ayahku. Kami pasti akan beri kepala keluarga Sanjaya keadilan. Nina, biarkan ayahmu istirahat dengan tenang. Nona, aku yang akan atur. Pengawal, dengar Timo. Kamu tahu kesalahanmu? Kesalahan? Apa kesalahanku? Aku sudah mengingatkan. Tapi keluarga Sanjaya yang mencari mati sendiri. Itu adalah hukumannya karena memotong patung naga. Apa hubungannya denganku? Kamu masih saja berdalih. Hari ini aku akan membunuhmu. Nina, kesalahannya akan aku adili. Kalau kamu menyerang, kamu sama saja dengannya. Hei Timo, aku akan menghukum mati kamu atas nama Dewa Perang. Menghukum mati kamu. Dewa Perang. Aula Perang diwariskan ribuan tahun. Tempat itu didambakan para orang terkemuka. Putri keluarga Wirya ternyata jadi Dewi Perang di Aula Perang. Hebat sekali. Keempat Dewa Perang punya reputasi perang yang diketahui semua orang. Tuan Yanto yang paling hebat. Dia disebut pahlawan terbaik. Nah, kamu bilang belum waktunya penobatan. Ayah, Dewa Perang Naga Api sudah laporkan prestasiku ke Tuan Yanto. Tuan Yanto beri aku gelar Dewi Perang. Nanti Dewa Perang Naga Api akan menobatkanku. Bagus, bagus sekali. Keluarga Wirya akan jadi keluarga jenderal dan membanggakan leluhur. Nah, aku beritahu ya.
Latia ini satu-satunya dewi perang di aula perang dalam puluhan tahun ini. Dia hebat, keluarga Lesmana harus berhubungan baik dengannya. Hei bocah, sekarang kamu lihat baik-baik. Dia, putriku yang kerja keras selama 10 tahun untuk posisi Dewi Perang, keluarga Wirya, akan meningkat. Pangkat tertinggi gak ada hubungannya dengan keberuntungan naga yang kamu katakan. Itu hanya patung biasa saja. Kenapa dibilang berkaitan sama takdir keluarga Wirya dan takdirku? Lucu sekali. Benar apa kata putriku, patung biasa saja. Pi! Patungnya bergerak. Kenapa patungnya gerak? Apa perkataan mereka buat naga murka? Jangan bicara sembarangan. Pasti itu adalah trik dari Timo. Timo, dengar ya, simpan trik murahanmu itu. Kalau kamu merasa hebat, suruh naga-naga ini hidup kembali. Kalau enggak, perbuatanmu ini hanyalah lelucon. Sebentar lagi, kemurkaan naga ini pasti akan segera datang. Semuanya lihat. Putriku membahasnya. Dia langsung senang. Hadirin sekalian, keluargaku harusnya nggak ikut campur masalah ini. Tapi putraku bilang dia telah menghina ayahku. Jadi aku harus maju untuk meminta penjelasan. Tuan, memang seperti itu. Dia bilang, Tuan Ken mengandalkannya, barulah ada keluarga Lesmana yang sekarang. Semuanya yang di sini mendengar itu. Benar, dengar ya nak. Jelaskan padaku. Kalau enggak, bukan Dewi Perang Latia yang bertindak. Keluarga Lesmana yang bertindak. Timo, Tuan Ken adalah sosok yang membangun grup Lesmana. Dia disebut sebagai guru bisnis Simon. Kamu boleh melawan 8 keluarga, tapi jangan singgung Tuan Ken. Guru bisnis Simon, kedengarannya hebat sekali. Apa kamu ada kontak dia? Ada, tapi kamu... Hubungi dia. Apa? Apa kalian dengar itu? Bicara apa Kamu dia? yang dari kasta rendah berani sekali mau telepon pebisnis hebat dan juga guru bisnis kami. Kamu gila. Dasar kamu nggak tahu malu. Belum cukup menyinggung 9 keluarga, sekarang mau menyinggung keluarga Lesmana. Biarkan dia telepon. Aku peringatkan dulu. Sifat kakekku nggak bagus. Aku peringatkan kalau kamu buat dia marah, kamu akan mati. Nggak sopan. Pengawal, sekarang cepat tangkap dia. Dewi Perang Latia, biarkan dia telepon. Aku mau tahu apa yang mau dia lakukan. Hah? Nggak boleh. Kalau sampai singgung Tuan Ken, nanti kamu nggak akan bisa hidup di Simon. Sudahlah, telepon dia. Kalau kamu percaya aku ada rencana. Aku sudah bilang, jangan telepon aku kalau nggak ada masalah besar. Keluarga Haritala, beri aku penjelasan. Kakek tua, datanglah ke acara pembantaian naga dalam 10 menit. Bawa pergi putra dan cucumu ini. Kalau enggak, aku nggak akan segan menghancurkan keluarga Lesmana. Berani sekali kamu bicara nggak sopan padaku. Kamu itu. Tunggu, suara ini. Kamu adalah. Kamu tuan itu? Aku beri waktu 10 menit. Kamu atur dengan baik. Apa yang mereka lakukan? Kekuatan tuan itu nggak bisa dilawan orang biasa. Pengawal, siapkan helikopter. Segera ke acara pembantaian naga. Itu, kamu telepon buat katakan itu. Iya benar. Menarik. Menarik sekali. Kukira kamu ada cara apa? Gak sangka. Kamu malah cari mati. Tuan Ken suka ketenangan dan gak suka diganggu. Kamu ini malah menelponnya dan tanpa basa-basi, kamu dengan sombongnya mengatakan mau menghancurkan keluarga Lesmana. Kalau seperti itu, maka kamu mencari mati. Raja Macan yang sebelumnya juga bicara begitu dengan kakek. Sekarang dia sudah di dasar laut. Hei, mungkin kamu akan segera bertemu dengannya. Nah, awalnya masih menghormatimu, tapi kamu hanya pantas dihabisi oleh pendekar keluarga Lesmana. Berkumpul! Dewi Perang Latia, bagaimana menurutmu pendekar keluarga Lesmana? Lumayan, semua pendekar veteran. Seorang pendekar bisa lawan 3 sampai 5 orang. Oke, kalau begitu aku akan gunakan ini buat hancurkan pria sombong ini. Tunggu,
Tuan, sebelum itu, keluarga-keluarga kita potong naganya dulu untuk menunjukkan hasil dari acara pembantaian naga pada publik. Oke, benar katamu. Silakan. Latia, aku sudah peringatkan kamu. Dewi perang seperti dirimu ini gak akan bisa menanggung akibatnya. Keluarga lainnya juga akan sama. Setelah dipotong, naga hancur. Petir akan bergemuruh menyambar. Yang menunggu kalian hanyalah kematian saja. Ini adalah peringatan terakhir dariku. Sebaiknya berhenti menakuti kita. Perkataanmu sudah nggak berguna. Dengar, Timo. Kalau kamu dari awal terima pemutusan pertunangan dan hadapi kehidupan yang sengsara, mungkin aku bisa membantumu. Tapi kamu sekarang sudah nggak pantas. Keluarga Wirya memotong naga. Rumor tentang keberuntungan naga akan hilang mulai hari ini. Dengar, putriku belum datang. Aku yang akan memotong naganya. Bagus! Keluarga Cendana potong naga hari ini. Keluarga Wijaya potong naga hari ini. Keluarga Kusuma. Keluarga Jaya. Keluarga Dirya. Keluarga Jumantra potong naga hari ini. Hari ini, 8 keluarga sukses memotong naga dan hilangkan rumor. Selanjutnya akan makin berjaya. Sedangkan kamu itu cuma berakting sendirian. Akhirnya hanya bisa lihat patung naga dipotong. Hei Nita, kamu masih saja nggak mau untuk potong naganya? Cepat, cepat! Aku minta maaf. Aku nggak bisa hianati leluhur. Cari mati! Selama ada aku, nggak bakalan ada yang bisa menyentuh dia. Benarkah, Tuan? Pedang penghakiman ini kuserahkan padamu. Pendekar keluarga Lesmana, gunakan pedang, bunuh dia! Berhenti! Berhenti! Ayah! Kakek, Dia beneran datang. kakek, kenapa kakek datang? Apa yang kalian lakukan? Ayah, dia menghina keluarga kita. Aku berencana untuk membunuhnya. Benar, kakek. Dia dengan sombong bilang pernah mengajarimu. Dia bilang keluarga kita bisa bertahan sampai sekarang berkat arahannya. Bukankah itu lelucon? Tuan Ken, Anda sukses di dunia bisnis, mengandalkan bakat dan juga ambisinya. Tuan Ken ini adalah orang yang sangat cerdik. Mana mungkin kesuksesannya berkat pria ini? Tuan Ken, menurutku kita biarkan saja para pendekar ini menyayatnya hidup-hidup. Hei kakek tua Ken, kamu dengar? Mereka bilang mereka mau menyayatku. Apa kamu tahu soal ini? Hei bocah, masih keras kepala. Oke, aku akan suruh pendekar untuk patahkan tulangmu. Kamu masih bisa keras kepala. Sembarangan! Kamu mau memberontak? Kakek, apa yang kakek lakukan? Jangan panggil aku kakek. Keluarga Lesmana nggak ada sampah sepertimu. Ayah, apa salah Kenu sampai ayah pukul dia? Kamu juga jangan panggil aku ayah. Kalau bukan karena kamu yang mewakili reputasi keluarga, aku juga akan memukulmu. Kakek, apa aku singgung orang penting? Beritahulah aku. Aku nggak becus mendidik putra dan cucuku hingga singgung Tuan. Ini benar-benar kesalahan besar. Silahkan Tuan untuk menghukum kami. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Itu sama sekali nggak penting. Yang penting aku sudah bilang padamu, nggak ada yang bisa menyentuhmu. Kakek tua Ken, ternyata kamu berani padaku ya? Kakek tua Ken, kamu berani padaku ya? Hari ini, 9 keluarga adakan acara pembantaian naga. Aku datang ke sini untuk memberitahu akibat dari merusak surat nikah. Itu hal yang wajar kan? Itu urusanku sama 9 keluarga. Tapi keluargamu ikut.
Awalnya cucumu, karena wanitanya bantu keluarga Sanjaya. Terus dia mengataiku. Lalu putramu, demi mempererat hubungan dengan keluarga Wirya, sengaja membawa para pendekar untuk bisa membunuh aku. Putra dan juga cucumu sudah sombong di hadapanku. Apa sekarang giliranmu melawanku? Kamu eksekusi aku yang jahat dengan reputasi keluargamu. Hah? Mohon diselidiki. Aku sama sekali nggak berniat seperti itu. Kedua keturunanku memang sangat bodoh. Mereka mencari mati. Pengawal, tangkap kedua anak itu. Ayah, apa ini? Apa kamu nggak bisa dengar? Maju! Lepaskan aku! Kalian diusir dari keluarga Lesmana mulai hari ini. Dan sekarang minta maaf ke Tuan Timo. Mungkin kalian masih bisa hidup. Tuan Timo, apa Anda puas dengan ini? Kakek tua Ken, aku nggak sangka kamu tegas juga. Karena ketegasan ini, keluarga Lesmana bisa jaya seperti sekarang. Kebaikan Tuan Timo membuatku seperti terlahir kembali. Aku cari kamu puluhan tahun. Nggak ada kabar. Kamu muncul sekarang. Aku akan menuruti semua perintahmu selama bisa kulakukan. Aku pasti berusaha melakukannya, walau korbankan nyawa. Sudahlah, jangan menjilatku. Karena kamu melakukannya dengan baik, nggak akan mati. Berdirilah. Terima kasih Tuan Timo. Tuan Ken, Anda jangan tertipu olehnya. Dia sudah berbohong. Kamu masih berani bicara? Pengawal, tampar dia. Nina! Jadi ini wanita hebat yang bersamamu. Kamu bela wanita macam ini. Sungguh memalukan. Aku beritahu kamu, mulai hari ini aku akan memutus hubungan dengan keluarga Sanjaya. Dan semua kerjasama keluarga Lesmana dengan keluarga Sanjaya dibatalkan. Jangan Tuan Ken. Dengarkan penjelasanku. Yang berani maju akan dibunuh. Hei, Tuan Ken, Anda ini keterlaluan. Sembarangan bertindak dan menganggap pria itu orang berjasa. Padahal dia sudah menyerang keturunanmu dan menyerang 9 keluarga di Provinsi Timur. Kamu terlalu ikut campur. Kamu siapa? Aku Dewi Perang Baru, Latia Wirya. Mau menekanku dengan aula perang? Aku mungkin takut beberapa tahun lalu. Tapi sekarang kamu gak pantas. Aku umumkan 9 keluarga. Selain keluarga Haritala, sisanya akan aku blacklist. Dan juga mulai hari ini jadi musuh selamanya. Gak ada toleransi. 9 keluarga. Selain keluarga Haritala, sisanya akan aku blacklist. Dan juga mulai hari ini jadi musuh selamanya. Gak ada toleransi. Nona Anita, kalau nggak keberatan, keluarga Haritala akan jadi satu-satunya mitra kerja kami. Pengawal, bawa barangnya kemari. Ini 200 gedung perkantoran bernilai puluhan triliun dan pesanan sejumlah ratusan triliun. Aku cuma siapkan ini karena waktunya mepet. Kedepannya, kami akan dukung keluarga Haritala jadi keluarga terkaya di Siman. Kamu cukup baik. Aku ampuni kali ini. Terima kasih, Tuan. Dengar, Tuan Ken. Kamu harus pikirkan baik-baik. 8 keluarga menghormatimu bukan berarti kami takut padamu. Keluarga Wirya sekarang dapat perlindungan dari aula perang. Kamu nge-blacklist keluargaku berarti menantang aula perang. Benar. Kamu pikir dia bisa bantu kamu melawan aula perang? Putriku akan jadi wanita suci sekte agama. Walau kamu bisa lawan 8 keluarga dan aula perang, kamu juga nggak bisa lawan dewa dari sekte agama. Bagi kalian, itu tekanan, kehancuran, dan juga melenyapkan semuanya. Kakek, apa kakek mau hancurkan keluarga kita hanya demi Timo Jatiadi? Apa katamu? Dia Timo Jatiadi. Ketawa apa kamu? Aku ketawa apa? Aku tertawakan 8 keluarga yang genggam pedang tapi sangat sombong. Aku tertawakan kalian yang berstatus tinggi akan tetapi kalian semua bodoh. Aku tertawakan kalian yang bangga pada diri kalian tapi bukanlah apa-apa. Menurutmu, aku menertawakan apa? Kamulah orang yang berstatus rendahan. Kamu gak pantas mengatai kami. Berstatus rendah, oke? Aku akan memberitahu identitasku ke kalian hari ini. Tuan Timo akhirnya mengungkap identitasnya. Pengawal, bawa kursi raja kemari.
Baik. Tuan Timo, silakan naik ke panggung. Tuan Timo, silakan naik ke panggung. Aku disebut sebagai raja. Aku lahir di langit, tangan kiri hadapi dewa, tangan kanan hadapi iblis. Segala takdir ada di tanganku. Kalian gak pantas untuk melawanku. Kalaupun kalian mau melawan aku, kalian pasti akan masuk ke alam baka. Kunci naga sudah rusak dan lampu naga sudah padam. Kalian gak akan hidup. Kamu itu nggak usah menakuti kami. Kalau memang ada balasan, sudah dari awal. Gawat Nona, gudang logistik kita kebakaran. Sekarang sudah terbakar setengahnya. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Belum tahu penyebabnya. Untungnya gudang besar nggak apa-apa. Aku sedang mengatasinya. Ada apa? Cepat katakan. Ini gawat, camp kita dihianati orang dalam di perbatasan. Puluhan ribu prajurit meninggal. Apa katamu? Itu adalah fondasi keluarga Wirya. Hanya tertinggal sedikit pasukan. Aku akan memimpin serangan. Habislah kita. Naga hancur. Apa ini balasan karena kita potong patung naga? Aku sudah bilang, 8 keluarga nggak bisa kabur. Pertunjukan baru akan dimulai. Pertunjukan baru akan dimulai. Timo, kami nggak putuskan pertunangan. Kamu berhentilah. Kalau gudang kebakaran lagi, tamatlah keluargaku. Benar nak, camp kita baik-baik saja. Kenapa bisa ada yang berkhianat? Bagaimana ini? Hei Timo, katakan apa yang terjadi? Sejak kalian potong patung naga, kalian ditakdirkan untuk hancur. Kekayaan akan hilang dan kekuasaan hilang. Ini adalah balasan 8 keluarga yang gak tahu balas budi. Kamu, Timo, kamu percaya diri sekali. Ini hanyalah bencana yang disengaja oleh manusia. Disengaja manusia. Memangnya bukan keluargaku. Belum terjadi apapun sampai sekarang. Keluargaku ada lindungan sekte agama. Kamu nggak bisa menyentuh keluargaku. Ada apa? Katakan. Gawat, petir menyambar kediaman kita. Pavilion benda magis dan senjata kita hancur. Maksudmu, petir hanya menyambar kediaman Cendana. Ini omong kosong. Kenapa bisa terjadi hal aneh seperti itu? Lagian, kamu bisa cari orang dari sekte agama kalau ada petir. Aku sudah minta tolong. Kata tetua, dia nggak berdaya. Katanya ini hukuman langit. Petir, ada petir lagi. Halo, Apa katamu? Ini kenapa bisa? ini nggak mungkin. Hei Timo, apa yang kamu lakukan? Berani sekali. Kamu itu nggak boleh panggil nama raja. Ternyata dia menakutkan. Ayah, apa yang ayah katakan? Nah, kamu ingat ya, walau kamu musuhan dengan aula perang, sekte agama atau seluruh dunia, jangan menjadi musuhnya. Demi keamanan, ayo cepat pergi. Cepat pergi. Aku lakukan apa? Itu harus tanya kalian. Memutus pertunangan dan potong patung naga nggak bisa diampuni. Ini balasan dari perbuatan kalian semua. Balasan apa? Takdir apa? Aku nggak percaya. Hei Nina, apa kamu lupa dulu 9 keluarga sangat mengenaskan? Kamu nggak ingat, tapi aku selalu ingat. Aku juga percaya, pasti ada keberuntungan yang lindungi kita buat maju. Kakek juga beritahu aku, ikuti naga akan sejahtera, menentang naga akan mati. Ini keberuntungan naga, juga takdir yang nggak bisa ditentang. Aku yakin leluhur kalian juga pernah beritahu kalian. Takdir apa? Jangan sembarangan bicara. Leluhur kita itu sudah dibutakan oleh penipu. Oke, kalau gitu beritahu aku, kenapa terjadi musibah pada kalian? Setelah lampu naga di sana padam, nggak banyak kebetulan yang terjadi di dunia ini. Sudah di tahap ini, apa kalian masih nggak percaya? Timo, bukan Raja Timo. Aku memutus pertunangan karena dihasut keluarga Sanjaya. Awalnya aku nggak bermaksud begitu. Awalnya aku nggak bermaksud begitu. Nggak bermaksud keluarga Wijaya bisa seperti sekarang berkat keluarga Sanjaya.
Kamu sudah mengkhianatiku. Mengkhianati apanya? Nina, aku beritahu ya. Kalau salah harus akui. Lagian, kamu yang mau memutus pertunangan. Raja Timo mohon ampuni aku. Aku memutus pertunangan karena dipaksa oleh keluarga Wirya. Leni, apa maksudmu? Dewi Perang Latia, kamu juga lihat kan, balasan ini menakutkan. Aku nggak bisa menanggungnya. Raja Timo, ampunilah keluarga Dirja. Keluarga Jumantra juga. Keluarga Jaya juga. Ampuni kalian gak pantas. Saat ada berkah, kalian gak hargai. Sudah sengsara, baru datang padaku berlutut untuk meminta maaf. Apa kalian pikir ini main-main? Kami sudah dihukum. Apa kamu gak bisa berhenti? Apa? Kamu mau membunuh kami? Aku gak mau bunuh kalian. Tapi kalian gak tahu berkat siapa kesuksesan yang kalian dapatkan. Kalian mencelakai diri sendiri. Kalianlah yang gak kapok kalau belum kena getahnya. Kalianlah yang gak kapok kalau belum kena getahnya. Timo, kami sudah mengalah dengan berlutut memohon padamu dan panggil kamu Raja Timo. Kamu jangan keterlaluan. Raja Timo apanya? Sepertinya kamu itu ketagihan dihormati ya. Beraninya menghina raja. Kalian sudah cari mati. Kenapa kalau hina dia? Dia berjasa pada keluarga Lesmana. Dia jadi sombong sekarang. Mengandalkan dukungan darimu sekarang. 8 keluarga memang terluka hari ini. Tetapi fondasi tetap ada. Dan kami bisa kumpulkan puluhan triliun. Aku ada dukungan Aula Perang dan juga Gina yang belum datang. Walaupun keluarga Lesmana mau melawan kami, belum tentu bisa menang dari kami. 9 keluarga? Bukan. Sekarang seharusnya 8 keluarga. Kami nggak mudah untuk dikalahkan. Oke, karena kalian begitu percaya diri. Kita lihat kalian bisa menanggung kemarahan keluargaku atau enggak. Hei Ken, jadi kamu benar-benar mau melawan Aula Perang? Lawan ya lawan. Keluarga Lesmana akan terima. Dewa Perang Naga Api dan Aula Perang tiba. Dewa Perang Naga Api dari Aula Perang tiba. Dewa Perang Naga Api tiba. Dewa Perang, salam dari Latia. Kamu ada di peringkat yang sama denganku. Nggak perlu sungkan. Apa yang telah terjadi di sini? Nggak terlihat meriah sama sekali. Kenapa ada peti itu di sini? Apakah Dewa Perang ingat tentang pertunangan dari 9 keluarga? Dia adalah keturunan penipu itu. 9 keluarga mengadakan acara pembantaian naga. Dia datang berulah. Dia menggunakan cara untuk menghancurkan keluarga kami. Aku juga curiga dia pengkhianat yang berkolusi sama musuh untuk membunuh prajurit Simon. Apa katamu? Apa katamu? Kem keluargaku dikhianati oleh orang dalam di luar negeri. Banyak korbannya. Dia itu dapat infonya sebelum aku. Aku nggak percaya dia bilang nggak berhubungan dengannya. Dewa Perang Naga Api, keluargaku pasti juga dicelakai oleh dia. Gak mungkin kan beberapa gedung dan puluhan kapal hancur secara bersamaan. Aku curiga dia sudah berkomplot dengan orang luar. Mau manfaatkan ini buat balas dendam kepada kita. Benar, bisnis logistik keluargaku selalu perdagangan ke luar negeri. Gudang meledak sekarang, yang paling diuntungkan pasti orang luar. Mendengar perkataanmu, bisnis keluargaku mungkin berhubungan dengan orang luar. Jadi kamu itu Timo ya? Dari perkataan mereka, aku hakimi kamu berkolusi dengan musuh, mengkhianati negara, membuat onar dan memberontak. Cepat bersujud padaku dan terima penghakiman dalam 10 menit. Kalau enggak... Dewa Perang Naga Api, dengarkan baik-baik. Aku sarankan, jangan asal tuduh. Kamu gak akan bisa menanggung akibatnya. Apa itu keluarga Lesmana? Kamu berani sekali berteriak di depanku. Berkolusi, hianati negara, dan berontak membuat onar. Aula Perang sudah ratusan tahun sejak didirikan, kan? Kenapa mendidik sampah seperti kalian? Aku jujur, seumur hidupku, lama tinggal di Simon. Aku sudah anggap jadi kampung halamanku. Kalian bilang, aku ini adalah penipu atau pembohong sekalipun. Aku sama sekali nggak peduli. Tapi nggak boleh injak-injak kepribadian dan juga harga diriku. Aula Perang sebagai pelindung Simon harusnya adil dan bisa bedakan benar atau salah. Bukannya langsung percaya pada perkataan mereka begitu saja. Nggak ada pertimbangan. Timo, kamulah yang cari mati. Dewa Perang Naga Api,
Coba lihatlah, dia yang jahat. Dia sekarang berani mengatai aula perang. Aku makin percaya kalau masalah yang terjadi selama ini hasil kolusi dia dengan para musuh. Hei Timo, selama ini aku kira kamu cuma mau uang. Gak disangka kamu jahat memanfaatkan keselamatan negara. Kamu gak ada harapan lagi. Aku akan memberikan kamu kesempatan terakhir. Turunlah dan terima penghakiman. Kalau aku sampai bertindak, kamu pasti akan mati. Aku juga katakan sekali lagi, semua akibat yang dialami 8 keluarga, itu semua karena ulah mereka sendiri. Mereka sendiri yang mengakhiri hidupnya. Aku sudah selesai bicara. Kalau aula perang masih saja keras kepala, aku nggak sungkan untuk menghancurkan kalian. Hanya kamu yang sama sekali nggak hormat padaku dalam beberapa tahun ini. Bagus. Timo, kamu sombong sekali. Dewa Perang Naga Api saja kamu marahi. Hari ini kamu gak akan bisa selamat di sini. Dewa Perang Api, cepat bereskan dia yang sudah gak hormat pada aula perang. Dewa Perang Latih, aku mau menggunakan token keadilan. Bagaimana menurutmu? Aku setuju menggunakan token keadilan kepadanya karena dia melanggar aturan dan juga sangat sombong. Token keadilan untuk perintah membunuh bisa digunakan kalau diaktifkan 2 dewa perang. Hanyalah orang jahat yang bisa buat aula perang keluarkan token keadilan. Kali ini, tamatlah Timo. Baiklah kalau begitu. Untuk semua prajurit yang ada di sini, berkumpul. Enggak bisa menunda membunuh pengkhianat. Tembak! Enggak bisa menunda membunuh pengkhianat. Lindungi Tembak! Tuan Timo! Ayah! Menipu semua orang. Dan sekarang aku mau lihat, ada kemampuan apa lagi kamu? Hanya satu serangan. Kekuatan yang lemah begitu berani sekali menghakimi aku. Tuan, Dia bisa menangkap peluru dan kalahkan Dewa Perang Naga Api. Apa dia manusia? Dewa Perang Naga Api yang hebat bisa kalah dengan orang biasa itu. Sial, tenaga dalamnya ternyata begitu kuat. Gak mungkin, ini pasti adalah trik dia. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Karena kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Itu token yang lebih tinggi dari token keadilan. Panggillah 3 dewa perang lainnya. Kalau aku nggak basmi dia sekarang, mau ditaruh di mana martabatku? 4 dewa perang, sudah pasti dia gak akan bisa melawannya. Mereka semua berkumpul hari ini. Selain Tuan Yanto dan juga Bu Yuna, maka gak ada lagi yang bisa melawan keempat dewa perang. Dengar, Timo, tamatlah kamu. Keempat dewa perang terdengar menakutkan. Apa mereka bisa menahan satu serangan? Kamu bilang apa? Hei bocah, aku harap kamu tetap keras kepala seperti ini. 3 dewa perang tiba. Dewa perang harimau memimpin wilayah selatan dan tak terkalahkan. Dewa perang Rusia mengatur wilayah utara dan membawa keharmonisan. Dewa perang elang menjaga wilayah timur dan berpengaruh luas. Tuan, kami sudah temukan keberadaan Tuan Timo. Dia ada di acara yang diadakan 9 keluarga. Oke, segera ke sana. Walau hanya dapat sedikit arahan dari dia, kekuatanku pasti akan meningkat. Tuan, ada hal lain. Kelima murid Anda juga ada di sana. Kenapa mereka ke sana juga? Infonya, mereka mau bunuh Tuan Timo dengan alasan berkhianat. Apa? Mereka semua bodoh. Apa mereka semua mau hancurkan aula perang? Cepat, kita harus sampai di aula perang dalam 5 menit. Baik. Saat ini, kelima dewa perang berkumpul di acara ini. Raja Langit datang pun, maka dia tetap dibunuh. Naga Api, kamu terluka. Aku sudah terkena triknya. Tapi gak apa-apa.
Para dewa perang dari aula perang telah berkumpul di sini. Walaupun keluarga Lesmana sekarang maju bersamamu, mereka hanya akan kami hancurkan. Kamu berlutut, minta maaf padaku, juga Latia dan seluruh keluarga yang ada di sini. Kalau enggak, kamu pasti akan mati. Kamu itu nggak pantas buat membunuhku. Apa katamu? Kalau dia memang gak pantas, lalu bagaimana dengan diriku ini? Nggak pantas. Menarik, ditambah dengan kehadiranku di sini. Apa sudah pantas? Lalu bagaimana kalau ditambahkan denganku? Apa sekarang sudah pantas membunuhmu? Sampah, tetap saja sampah. Aku bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Kamu harus tahu, Timo, keempat dewa perang memimpin ribuan prajurit dan menjaga wilayah. Kamu sudah membuat kesal mereka. Apakah kamu ini mau memberontak? Berontak? Apa mereka pantas? Latia, dia sama sekali nggak bisa ditolong lagi. Kalau dia mau mati, kita akan mengabulkannya. Jarang sekali lihat 4 dewa perang menyerang bersamaan. Terimalah ini. Berhenti. Berhenti. Siapa yang berani melakukannya? Hei, siapa kamu? Keempat dewa perang berkumpul di sini. Kamu mau? Diam! Kami nggak menyambut kedatangan Tuan Yanto. Mohon diampuni. Salam pada Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Aku nggak punya murid kayak kalian. Tuan, apa yang telah terjadi? Ini Tuan. Aku nggak mendidik muridku dengan baik. Maaf Tuan Timo. Yanto, apa kamu ingat tujuan didirikannya aula perang? Ingat. Katakan, kalau ada yang salah, maka keberadaan aula perang tidak diperlukan lagi. Kalau salah bicara, maka keberadaan aula perang tidak diperlukan lagi. Dengar, Timo. Di depanmu itu pemilik aula perang. Dia itu orang hebat di dunia. Beraninya kamu nggak sopan padanya. Diam, Latia. Kalau kamu bicara lagi, aku akan menghapus namamu dari aula perang. Tuan, Kesabaranku ada batasnya. aku akan mengutarakan pendiri aula perang. Tinggalkan moto untuk beritahu semua prajurit. Komitmen kami adalah menetapkan ambisi, menjunjung tinggi prinsip, juga melindungi bangsa, menciptakan pertahanan yang kuat, dan sabar hadapi tantangan. Menjunjung kebenaran agar dunia menjadi damai. Rendah hati, setia pada bangsa, pertahanan kuat, dan juga kejujuran. Semuanya nggak ada yang salah. Tapi apa sudah kamu lakukan? Apakah aula perang sudah melakukannya? Latia sebagai dewa perang kelima yang punya kekuatan hebat, nggak tahu balas budi dan juga lupa pada leluhur setelah dia sukses. Tindakan yang bodoh dan kejam itu adalah ambisi dari aula perang, benar? Tuan Timo, apa ada suatu kesalahpahaman? Salah paham. Dia salah satu dewa perang yang seharusnya adil dan juga tidak memihak, akan tetapi untuk menyenangkan Latia, dia percaya pada perkataan Latia dan memfitnah aku adalah pengkhianat tanpa adanya bukti apapun untuk menguatkan. Dia panggil penembak dan berniat ingin membunuh aku. Apa? Kalau saja yang hadir adalah orang biasa, pasti dia sudah mati ditembak. Dia masih berdalih dan bilang difitnah. Kamu bilang ini salah paham? Tuan Timo, aku yang gegabah. Tuan, aku sengaja memukulmu. Nggak sangka, kamu terpikat oleh wanita. Pantas saja, rekomendasi Latia terus. Rupanya kamu suka dia. Mereka bertiga juga, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, mereka langsung menyerangku. Kamu pikir sebagai dewa perang dan mendapat perlindungan dari aula perang, bisa berbuat sesuka hati dan menekan semua orang? Tindakan buruk dan juga tindakan arogan seperti kalian sama dengan preman yang menindas Kalian orang ini. dan juga berandal. Integritas moral apanya yang kalian maksudkan? Apalagi kalian juga benar-benar gak pantas melindungi kedamaian dunia. Astaga,
Aku nggak mimpi kan? Cepat, cubit aku. Dia menghakimi keempat dewa perang. Tuan, jangan dengarkan semua omong kosongnya. Dulu, 9 keluarga ditipu oleh Timo, makanya ada pertunangan keberuntungan naga. Sekarang, kami mengadakan acara ini untuk membuka kebohongannya. Aku nggak merasa kita ada salah. Apa itu peti naga dan berkah? Itu semua pasti bohong. Hal spiritual seperti ini, Anda juga pasti nggak percaya kan? Aku bilang, dia itu berkhianat. Itulah kebenarannya. Kalau enggak, kenapa dia tahu duluan ada pengkhianat di kamp keluargaku? Dia pasti bersekongkol. Saat aku mengetahui pengkhianatnya, maka kebohongannya akan langsung terbuka. Bukan hanya pengkhianat, dia juga pembunuh. Dia sudah membunuh ayahku. Tolong Tuan, jangan tertipu olehnya. Tuan, kami sudah mengatakannya. Mohon Tuan pertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Kalian semua begitu yakin, maka aku akan memperlihatkan kebenarannya. Departemen Investigasi Aula Perang. Mengurus semua kasus pengkhianatan. Bahkan Dewa Perang nggak berwenang beri perintah. Tuan Timo, apa aku boleh beritahu mereka kebenarannya? Oke, aku juga mau tahu dengan kebenarannya. Tuan, ada laporan penting dari Departemen Investigasi. Pengkhianat Camp Wirya di perbatasan sudah diketahui. Pengkhianat sudah ditemukan. Aku ingin tahu kronologinya. Jelaskan secara detail. Baik, pengawal langsung Nona Latia yang berkomplot dengan Urso, yang juga kakak sepupu dan adik sepupu Latia, Arya Wirya dan Seno Wirya. Tuan, kami sudah mengirimkan kronologinya dalam bentuk sebuah video padamu. Silakan diputar saja. Putar videonya. Kalian sebagai jenderal pasukan keluarga Wirya menerima suap dan juga berkhianat. Kenapa lakukan itu? Cuma terima uang sedikit. Kenapa? Lagian, prajurit itu nggak berharga. Itu benar. Apa kamu tahu orang di belakang kami, Latia yang akan segera jadi dewa perang. Ku beri waktu 10 detik untuk lepaskan kami. Kamu akan mati kalau adik sepupuku datang. Lebih baik lepaskan kami. Kalau enggak, adik sepupuku akan bunuh kamu. Berisik sekali. Gak ada harapan. Sekarang masukkan mereka ke dalam penjara. Penjarakan seumur hidup. Dan kerahkan semua detektif yang ada selidiki camp dan keluarga Wirya. Latia, kakak dan adik sepupumu, anak paman dan bibimu. Kamu harus cari cara, bebaskan mereka. Tuan Yanto, pasti sudah salah paham. Kedua sepupuku sangat baik, nggak mungkin lakukan itu. Pasti dia berkomplot sama orang luar. Benar, itu mereka hukum. Diam kalian semua. Diam. Cepat tangkap dia. Tuan Yanto, kenapa tangkap aku? Tolong Tuan, ayahku nggak terlibat soal medan perang. Kenapa menangkap ayahku? Enggak terlibat. Baiklah, sebaiknya kamu lihat. Coba lihat baik-baik. Walau ayahmu enggak terlibat soal medan perang, biasanya dia menggunakan reputasimu merampas kekayaan dan menindas orang. Dari semua bukti penyelidikan, setidaknya setengah dari keluargamu menggunakan cara kotor untuk mengambil keuntungan, dan mereka sudah ditangkap sekarang. Ayah, kenapa ayah melakukan itu? Latia, ayah gegabah. Tolonglah, kamu bujuk Tuan Yanto. Kalau enggak, keluarga kita hancur, Latia. Bawa pergi. Baik. Latia, aku mohon. Tuan Yanto, aku mohon. Bujuk Tuan Yanto. Ampuni aku. Dengar, Latia. Kamu itu sombong dengan pencapaianmu dan nepotisme. Ini kesalahan besar. Aku umumkan, aku akan mengambil kembali gelar Dewa Perangmu dari sekarang. Dan keluar dari aula perang. Ini nggak nyata. Tuan, Latia nggak bisa urus keluarganya dengan baik. Tapi prestasi Latia di medan perang itu sungguhan. Kamu nggak bisa karena prajurit biasa mengabaikan prestasinya. Bicara apa kamu? Kamu pikir kamu akan lolos? Kamu dan mereka bertiga, token Dewa Perang disita. Nggak bisa digunakan dalam 1 tahun. Kamu ke sana. Minta maaflah ke Tuan Timo, lalu pulang dan renungkan. Aku nggak terima. Walau aku ini bukan seorang pengkhianat, tapi dia ini hanyalah seorang dari kasta rendahan yang hanya bisa mengintimidasi. Kenapa dia ada di atasku? Dan kenapa juga aku harus berlutut padanya?
Aku sudah berperang seumur hidupku dan berprestasi. Semua berkat Tuan Yanto. Aku terima Tuan suruh renungkan kesalahan. Tapi aku nggak berlutut kepada orang yang lemah. Aku juga. Dia itu sama sekali nggak pantas. Terima maaf dariku. Aku sudah sering membunuh orang seperti dia. Siapa dia? Kalian semua orang-orang bodoh. Mau membuat aku marah ya? Tuan, kami sama sekali nggak mau menyinggung Anda. Kami hanya ingin berdiskusi. Ken, diamlah! Tertawakan apa kamu? Aku tertawakan kalian yang masih bodoh sampai sekarang. Bodoh sekali. Nggak tertolong lagi. Baiklah, kalau begitu, beritahu kami dia itu pewaris keluarga apa? Atau dia itu adalah pria berbakat dari sekte apa? Aku nggak perlu katakan identitasnya. Pokoknya, dia itu bukan orang yang bisa kalian usik. Kamu terlalu meninggikan dia sekali. Kalau dia memang orang yang sangat hebat, berani menerima tinjuku, aku pasti berlutut padanya. Harimau, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan, kalau aku nggak percaya diri, bukankah sia-sia aku berperang? Aku mendukung Dewa Perang Harimau. Kalau kamu bisa menahan serangannya, aku rela berlutut minta maaf padamu. Kamu berani bertaruh? Tenang, kalau keempat dewa perang bunuh dia, di kesempatan ini kita bisa balik situasinya. Bagaimana? Katanya kamu itu sangat hebat. Terima satu serangan saja nggak bisa. Ketahuan kan? Oke, kalau begitu aku akan menerima taruhannya. Tapi aku nggak mau habiskan waktu dengan kalian. Kalian serang bersama. Kalau begitu, aku akan menerima taruhannya. Tapi aku nggak mau habiskan waktu dengan kalian. Kalian serang bersama. Ini kamu yang minta ya? Kalau begitu, akan aku kabulkan. Pedang, kemari. Tinju naga api. Tebasan bulan sabit, gelombang pasir. Pedang, serang. Pedang, turun. Aura pedang ini aura pedangnya. Kalian cari mati sendiri. Cepat kalian pergi. Keempat dewa perang nggak bisa menahan satu serangan. Tuan Timo, aku mau bertanya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan pendiri Aula Perang? Apakah yang kau maksud? Itu adalah Fendi? Benar. Apa kamu itu kenal Tuan Fendi? Saat aku ke gunung, aku melihat Fendi sendirian menjaga perbatasan Simon. Dikepung 4 dewa orang asing. Dia pantang mundur. Aku merasa kalau dia baik, aku berikan buku pertama teknik pedang raja yang aku ciptakan. Dasar seni bela diri Aula Perang adalah teknik pedang raja. Pendiri Aula Perang waktu itu dikenal dunia karenanya. Nggak disangka, ternyata diberikan oleh Anda. Kebetulan saja. Prajurit Aula Perang, dengar perintah. Tuan Timo menjadi pemilik Aula Perang mulai hari ini. Kalian harus patuhi semua perintah Tuan Timo. Kalian paham atau enggak? Jawab aku. Baik. Kalian paham atau enggak? Jawab aku. Baik. Baik. Mohon terima tokennya. Jangan khawatir, kemarahanku gak akan melibatkan orang yang gak bersalah di Aula Perang. Bukan, Tuan. Anda telah salah sangka. Ini adalah permintaan dari pendiri Aula Perang. Dan ini juga adalah prinsip yang dilakukan pemilik dari Aula Perang. Dan Tuan pernah berkata, kalau hanya pemberi pedang raja yang bisa membawa Aula Perang mencapai kejayaan. Jadi, mohon terima token pemilik ini. Semua anggota Aula Perang siap lakukan yang terbaik untuk Anda. Ya sudah. Aku berlutut memberi hormat pada Tuan Timo. Salam Tuan Timo. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku umumkan, Tuan Timo akan jadi raja keluarga Lesmana mulai hari ini dan menikmati sumber daya keluarga Lesmana. Seluruh keluarga Lesmana, kalian paham? Paham, paham. Kamu, apa yang kamu lakukan? Keluarga Lesmana, beri hormat pada Raja Naga. Beri hormat pada Raja Naga.
Kalian benar-benar. Sudahlah, berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Yanto, kita harus bereskan orang-orang yang telah menghina Raja Naga. Iya, itu benar. Seluruh prajurit dengar perintah. Cepat tangkap orang-orang yang kurang ajar itu. Baik. Jangan tembak. Tangkap semua orang yang nggak tahu diuntung ini. Gawat, keluarga Lesmana dengan aula perang akan melawan kita. Mau bagaimanapun, hanya akan mati. Nina, Latia, bagaimana ini? Aku juga nggak tahu. Enggak, kalian yang mau putuskan pertunangan ini. Sekarang kalian yang selesaikan kekacauan ini. Benar, kalau tahu Timo bisa jadi pemilik aula perang dan raja keluarga Lesmana, aku nggak akan putuskan pertunangan. Semua salah kalian. Kalian mencelakai kami. Bukan, saat kita membicarakan soal pemutusan pertunangan, kalian semua sudah setuju soal hal itu. Tapi sekarang kalian malah begini. Kami juga nggak tahu akan jadi begini. Kalau mau mati, mati saja. Aku nggak mau ikutan. Benar, Aku nggak ikutan lagi, ayo pergi. Kalian semua tadi juga ikut potong naga. Dengan melihat bagaimana sifat Timo, dia nggak akan melepaskan kalian. Sudahlah, diam semuanya. Jangan lupa. Putriku itu wanita suci. Kenapa? Kalau keluarga Lesmana kerjasama dengan aula perang. Kekuatan duniawi. Kalian bukanlah apa-apa bagi sekte agama. Apa kalian tahu sehebat apa lawan kalian itu? Serang! Aku mau lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Nah, kalau kamu nggak datang, ibumu dan 8 keluarga akan dibunuh pria itu. Ibu, apa yang terjadi? Gina, nggak tahu Timo gunakan trik apa buat kelabui keluarga Lesmana dan juga aula perang. Dia juga mau gunakan kekuatan kedua sekte buat bunuh kami. Kejam sekali. Bunuh. Tuan Ken, Yanto. Apa kalian nggak tahu dia musuh 9 keluarga? Nggak tahu dan sama sekali nggak peduli. Para prajurit aula perang akan mematuhi perintah. Kurang ajar. Jaga cara bicaramu dengan wanita suci. Ku beri 3 detik untuk minggir. 3, Nggak mau minggir. 2, Semuanya buat formasi pelindung. keras kepala, cari mati. Cari mati. Pedang penahan roh jahat itu senjata magis penting di sekte agama. Nggak disangka dia berbakat dalam berkultivasi. Bisa diterima pedang penahan roh jahat. Keharmonisan dan keseimbangan dunia. Lumayan, kekuatan pedang itu sudah kamu kuasai sedikit. Timo, jangan pura-pura. Kamu andalkan prajurit aula perang dan keluarga Lesmana saja nggak bisa menahan serangan putriku. Bilang saja, kamu takut kan? Nita, 1 langkah terakhir potong naga. Sekarang kamu masih sempat. Untuk kamu potong naganya. Keluarga Haritala masih bagian 9 keluarga. Gak boleh potong naga. Yang terakhir ini, kalau barang dipetik keluar, akibatnya akan fatal. Kalian gak akan sanggup menanggung akibatnya. Timo, sebenarnya ada barang mengerikan apa di dalam peti? Nita, kamu ini bodoh ya? Kamu percaya apapun perkataannya? Itu hanyalah peti rongsok. Apa di dalamnya ada mumi ribuan tahun? Kamu sudah melihat kan bagaimana situasi sekarang? Cepat putuskan. Kakek buyut pernah bilang, katanya ada benda misterius di dalam peti ini. Dewa itu berusaha sangat keras, baru bisa menyegelnya di dalam peti. Kakek buyutmu itu sudah linglung. Apa kamu juga seperti itu? Enggak, aku percaya pada kakek buyutku. Pasti ada sesuatu di dalam peti ini yang nggak boleh keluar. Gawat, iblis akan bangun. Harus cepat lakukan formasi 9 naga. Nida, dasar anak durhaka. Kita putus hubungan. Kalau nggak potong, patung naganya. Ayah, ibu, Wanita suci, tenang saja. Aku akan mengajari anak durhaka itu
Ku beri kamu 5 menit. Kalau nggak bisa bujuk, aku akan bertindak. Anak durhaka, selama ini apa yang aku ajarkan biasanya? 9 keluarga, makmur, dan menderita bersama. Kenapa kamu beda sendiri? Tapi kakek dan kakek buyut sudah peringatkan, gak boleh memutus pertunangan. Itu salah. Orang tua itu linglung. Dan kamu juga sama saja. Benar, kalau kamu begini akan akhiri masa depan keluarga kita. Lagian, dia hanya pria miskin. Untuk apa kamu lindungi dia? Ayo cepat, potong naganya. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku gak akan memutus pertunangan. Aku gak akan potong naganya. Anak durhaka, kenapa keluarga kami ada anak durhaka sepertimu? Kalau begitu, kalian matilah bersama. Pedang penahan roh jahat gak mengikuti perintahku. Kenapa senjata yang aku latih mendengar perintahmu dan gak mengenali aku? Ini suara pemilik pedang. Ini pasti bohongan. Biasanya pedangnya gak seperti ini. Kenapa padanya? Pedang penahan roh jahat memutuskan kontak denganku. Dulu, aku melatih pedang ini untuk melindungi kedamaian dunia. Bagi yang bijak, tulus, dan setia, dialah yang bisa memiliki pedang ini. Menurutmu, apa kamu pantas? Kamu... Hena, jangan berulah lagi. Naga ini akan kami potong. Jangan, ayah! Kami akan potong naga ini. Jangan, ayah! Ini gawat. Tadi fokus melihat Tuan Timo hingga lupa mengawasi mereka. Lihat kan, Timo. Semua trik yang kamu gunakan itu sungguh nggak berguna. Kami tetap bisa memotong 9 patung naga. Mengenai rumor keberuntungan naga yang ada pada 9 keluarga mulai hari ini sudah hilang. Gak peduli cara apa yang kamu gunakan untuk merebut dan memutus kontak aku dengan pedang penahan roh jahat. Hari ini Yuna Mahitala, pemimpin sekte agama dan juga guruku, akan datang kemari. Kalau sekarang kamu gak berkata jujur, kamu akan segera menerima kemarahannya. Itu memang akibat dari perbuatan kalian. Tapi nggak mati. Tapi kalian harus mati. Bercandaan apa itu? Kami ini wanita berbakat. Petinya beneran terbuka. Petinya beneran terbuka. Jangan panik. Ini hanyalah salah satu trik dia. Enggak, aku merasakan aura berbahaya. Setelah membunuh, nama itu akan jadi milikku. Acting saja. Serahkan nyawamu. Wanita suci kalah. Darah manusia yang mewah. Aku akan gunakan darah kalian untuk pulihkan esensiku. Yang buat masalah, yang selesaikan. Lepaskan aku. Aku nggak mau mati. Timo, mereka menyalahkan. Aku mau kamu lihat aku hisap darah mereka sampai mati untuk menembus penderitaan dan keputusasaanku ribuan tahun ini. Dengar, lepaskan muridku. Pemimpin sekte agama? Tuan, penderitaan tiada akhir. Kesalahan bisa diperbaiki. Ada Master Langit juga. Kita selamat. Mereka orang hebat dalam seni bela diri. Kamu bukanlah lawan mereka. Cepat menyerah. Orang hebat, aku akan kasih lihat.
betapa lemahnya serangan orang hebat itu. Dasar iblis, aku mau tahu seberapa hebat kamu. Lihat ini. Kekuatan ini bukan kekuatan manusia. Siapa kamu? Aku siapa? Kamu tanya dia. Sudahlah, kalian bukan lawannya. Serahkan saja padaku. Nggak apa-apa. Kamu beruntung sekali. Kamu juga punya banyak tunangan. Aku biarkan kamu yang pilih yang lebih dulu dibunuh. Kenapa kamu mengira bisa membunuh di depanku? Atas dasar apa? Kenapa aku dikurung di peti ini ratusan tahun? Kekuatanku nggak hilang, tapi semakin berkembang karena menyerap energi dari barang kuno. Sekarang aku sudah melebihi raja. Sedikit lagi aku akan jadi raja dewa. Sedangkan kamu berusaha keras mengurungku di sini 100 tahun lalu. Kamu itu nggak berkembang di bumi ini yang energinya tipis. Jadi kamu bukanlah lawanku. Apa? Raja Dewa, kenapa aku nggak paham? Nggak paham? Kamu akan tahu setelah mati. Dia, tunangan kalian adalah jenis paling kuat di alam semesta. Dia punya gelar yang disebut sebagai Raja Langit. Alam semesta, jenius. Walau aku benci dia, kalian sungguh gak pantas dipandang olehku. Kalian tahu, awalnya di alam semesta ada beberapa banyak wanita suci yang mau nikah dengannya. Kalian cuma wanita biasa yang gak pantas dengannya, masih mau putuskan pertunangan. Lucu sekali. Pantas saja Tuan Timo bisa beri arahan yang bagus. Ternyata dia Raja Langit. Aku kira Tuan Timo adalah seorang yang sangat hebat. Kayaknya pikiranku yang dangkal. Ternyata dia sudah mencapai keabadian. Jadi, yang dia bilang itu benar. Apa keberuntungan 9 keluarga benar diberikan oleh dia? Kenapa? Kenapa nggak beritahu dari awal? Aku sudah bilang, kalian yang nggak percaya. Ibu, ini semua bohong. Benar kan? Enggak. Dulu di gunung, aku bisa pahami teknik pedang terhebat karena arahan seseorang. Sepertinya orang itu adalah Timo. Benar, teknik nyanyian kunoku juga dari Raja Langit. Aku akan anggap Raja Langit sebagai orang suci mulai hari ini. Aku anggap Raja Langit sebagai tuan. Ternyata status Timo sangat tinggi. Suamiku, kamu harusnya nggak potong naga itu. Aku nggak tahu. Hei nak, kamu harus tolong ayahmu ini. Sepertinya yang dikatakan kakek dan kakek buyut itu benar. Kalian senang terlalu awal, walau hebat. Dia akan mati hari ini. Timo, aku jadi kamu. Mulai hari ini, aku mau dengar namamu. Hancurkan bumi dan taklukkan wilayah di luar bumi menjadi yang terkuat di dunia. Matilah. Matilah. Serahkan nyawamu, rasakan. Apa yang terjadi? Kamu sudah menjadi Raja Dewa. Raja Dewa, aku sudah melampaui kekuatan duniawi. Sudahlah, waktunya kamu untuk kembali tidur di dalam peti. Jangan harap, Timo. Aku kembali lagi. Tunggu saja. Ternyata dia kabur. Ternyata dia kabur. Raja, harus bagaimana sekarang? Benar, melepas iblis pasti akan ada kekacauan. Tenang saja, aku ada cara. Aku sudah menghapus ingatan mereka soal identitasku. Lebih baik hanya sedikit yang tahu. Kalian berempat jangan sebarkan identitasku. Baik. Raja, ada satu hal lagi aku mohon bantuanmu. Katakan. 3 hari lagi akan diadakan acara lelang di wilayah Darkhorn. Ada kepala naga yang merupakan harta karun Simon di acara lelang itu. Kepala naga? Kepala naga sudah lama hilang. Kalau mendapatkan kembali, keturunan naga yang nggak diajak akan merugikan negara. Takutnya mempengaruhi keberuntungan Simon. Banyak orang penting yang sudah mengincarnya. Sulit untuk dapatkan kepala naga di acara lelang kali ini. Jadi mohon bantuan Raja agar lancar. Aku memperkirakan kalau iblis juga akan muncul di sana. Kalau begitu, ayo kita berangkat.
Sialan orang Simon itu. Berani sekali membunuh ular yang mata punyaku. Aku akan membunuh kalian. Siapa kamu? Beraninya menerobos masuk. Apa kamu bosan hidup? Sakti Pedang Timur, kamu itu cuma pemimpin Janaka, bukan apa-apa buatku. Kamu? Aku tahu, kamu mau lawan Simon. Beberapa hari lagi ada lelang di wilayah aku. Jika dapatkan kepala naga Simon, bagaimana? Kamu nggak pantas hina Sekte Pedang Timur. Matilah! Enggak. Aku tadi sekuat tenaga menyerang. Sekarang sudah tertarik? Oke, Sekte Pedang Timur akan kerjasama denganmu. Tapi orang Simon terlalu waspada. Aku sulit sekali menebaknya. Keluarga Delawa, Provinsi Timur adalah celahnya. 8 wanita itu akan kalah. Mereka pasti berusaha mendapatkannya. Oke, aku menurutimu. Aku akan injak Simon ketakutan di bawah kakiku. Halo, ada apa? Raja, apa kamu nggak sembunyikan auramu setelah memasuki wilayah Darkhold? Putri Kerajaan Inggris, Ratu Kerajaan Romawi, dan Direktur Grup VL mengirimkan hadiah. Dan aku nggak bisa menahannya. Wanita-wanita itu. Aku terlalu percaya diri. Mau diapakan hadiah jutaan hingga kuadriliun ini? Kamu bantu aku tunda dulu. Nanti dibicarakan setelah lelang selesai. Semoga acaranya lancar ya. Para hadirin, barang lelang utama hari ini, kepala naga dari Simon. Harga dimulai dari 20 triliun. Aku 60 triliun. Aku 80 triliun. 100 triliun, klan penghancur, kepala naga itu. Aku mau. Hah? Klan penghancur? Dia raja pembunuh di dunia. Bagaimana ini? Harta Simon itu adalah milikku. Tunggu. Aku 600 triliun. Aku 600 triliun. Apa kamu sungguh yakin nggak pernah ada barang lelang seharga 600 triliun di wilayah Darkhorn? Kenapa? Takut aku nggak bisa bayar. Kita harus dapatkan kepala naga. Dari aku, 1 kuadriliun. Ini harga yang bisa dikeluarkan keluarga Lesmana dan Aula Perang. Aku 1,6 kuadriliun. Timo, kamu pikir kamu itu bisa menang? Kamu salah. Dunia begitu besar. Sekte agama hanya bagian kecil dari Simon. Ada banyak orang hebat di dunia yang bisa kalahkan dia. Jadi? Jadi hari ini kamu akan kalah. Kalau begitu, aku tawar 2 kuadriliun. Apa? Timo, kita ini hanya punya 1 kuadriliun. Aku... Tenang saja, aku ada. Timo, kamu sudah gila ya? Kamu beneran punya 2 kuadriliun? Timo, perusahaan terbesar saja nggak ada uang segitu. Kamu ini hanya berkata besar. Kebohonganmu itu sudah nggak berguna lagi. Gak bahas soal aset kuadriliunan dulu. Dari perkataanmu, kamu itu terdengar sombong dan bodoh. Sudahlah Timo, ini bukan Simon. Gak ada yang toleransi trikmu itu. Itu benar. Kamu memutus pertunangan dan buat 8 keluarga malu di Provinsi Timur. Kamu akan terima balasan hari ini. Oke, aku juga akan tebak kartu truf kalian. Biarkan mereka semua tahu kalau aku ada di acara lelang ini. Beri mereka 2 menit datang kemari, pinjam hadiah. Berlaga, teruslah berlaga. Kamu ini masih saja nggak berubah. Aku mau tahu apa yang akan kamu lakukan. Mendengar ucapanmu itu, kayaknya kamu bisa bawa wanita hebat dari berbagai negara kemari. Perkataanmu benar. Kamu percaya diri sekali. Seorang keturunan penipu seperti dirimu, hari ini kebohonganmu akan diungkap dan mati di sini. Dengar semuanya. Gak mungkin ada yang tawar lebih tinggi dari 8 keluarga. Cepat ketuk palunya. Sudah 2 menit. Putri Kerajaan Inggris, Nona Irina, berikan berlian bukit.
Putri Kerajaan Inggris, Nona Irina, berikan berlian bukit. Berlian bukit? Itu adalah berlian nomor 1 di dunia. Itu tertanam di mahkota Ratu Kerajaan Inggris selama ratusan tahun. Dan putri berikan pada siapa? Ini kerajaan Inggris berhubungan dengan keluargaku. Itu pasti diberikan padaku. Direktur Grup VL memberi saham 90%. Berlian dari putri kerajaan Inggris sudah cukup berharga. Tapi saham grup VL, bisnis multinasional bernilai kuadriliun, mau diberikan pada siapa hadiah ini? Aku juga nggak tahu. Ratu Romawi berikan 30 kota di pesisir teritorial. Semuanya adalah hadiah. Sangat mengerikan. Ketiga wanita terkaya dan berkuasa di dunia telah memberikan hadiah. Ini pasti bukan kebetulan. Benar. Ratu Romawi juga memberikan 30 kota. Besar sekali hadiahnya. Bisa jadi raja kalau begini. Semua ini bernilai beberapa kuadriliun. Siapa yang berikan ini? Aku pernah kerja sama dengan grup VL. Pasti direkturnya kagum pada bakatku. Jadi mau aku urus perusahaan. Klan penghancur pernah bekerja untuk Ratu Romawi. Dia pasti ingat ketampananku. Jadi aku minta undang aku ke sana untuk membangun kerajaan dengannya. Kaget aku. Aku pikir semua hadiahnya untuk sampah ini. Tuan Timur, ini ada hadiah dari Ratu Romawi. Apa? Kamu gak salah. Hadiah ini mahal sekali. Gak mungkin berikan ke dia. Iya benar, pasti salah. Ratu Romawi itu harusnya mengaguminya. Kami terima perintah dari Ratu Romawi. Dia suruh memberikan ke Tuan Timo. Putri Kerajaan Inggris memberikan hadiah pada Tuan Timo. Bu Ana dari Guvita bilang cuma Tuan Timo yang punya hak waris atas saham ini. Apa? Itu nggak mungkin. Menantu kita hebat sekali. Sudah merepotkan. Taruh di sini. Aku akan gunakan semua harta ini untuk investasi di keluarga Haritala. Apa menurut kalian, keluarga Haritala sudah pantas untuk menawar kepala naga? Atau ada yang mau bersaing dengan keluarga Haritala? Kenapa bisa begini? Sekte Pedang Timur maksimal punya 1 kuadriliun. Sekarang dia punya itu. Kita nggak bisa melawannya. Kita hanya bisa gunakan cara kedua. Kamu yakin? Kalau pakai cara ini, reputasi kita akan hancur. Hancur? Apa kita belum cukup hancur? Usaha 8 keluarga beberapa tahun ini lenyap karena Timo. Aku nggak akan puas kalau dia nggak hancur. Tapi benar kata Gina, kita hanya bisa membunuh mereka. Kita nggak akan hancur kalau bisa membunuh mereka. Hanya bisa lakukan ini. Tunggu saja. Kamu pasti akan mati. Pembawa acara, sudah nggak ada lagi yang menawar sekarang. Bisa umumkan hasilnya. Oke, aku umumkan pemilik kepala naga ini. Tunggu! Akhirnya datang juga. Aku mau kepala naga itu. Orang Jenapa, kenapa kalian datang? Cantik, ini wilayah Darkon, bukan Simon. Kenapa aku nggak boleh datang? Kalian kenal denganku? Siapa kamu? Kamu nggak ada hubungannya dengan kami. Apa kamu tahu, aku penerus satu-satunya Sekte Pedang Timur. Kalau kamu nggak sopan padanya, berarti menantang Sekte Pedang Timur. Ya. Ternyata dari Sekte Pedang Timur. Aku beritahu kalian semua, nggak ada barang yang nggak bisa aku dapatkan selama aku mau. Putri Inggris, Ratu Romawi, dan Direktur perusahaan. Semuanya harus mengalah pada Sekte Pedang Timur. Nita. Sekte Pedang Timur terdengar kayak peternakan ayam. Kamu! Dasar sialan! Beraninya hina tuanku. Sekarang aku akan bunuh kamu. Dasar sialan.
Namamu ayam. Kamu penyu. Bukankah ini hewan peternakan? Dasar sialan! Kamu, apa kamu mau mati di bawah pedangku? Di bawah pedangmu. Sekte Pedang Timur, peninggalan orang Janapa. Katanya setiap perkataan mereka bisa mengubah Janapa. Ayam yang ada di depanmu ini adalah ayam orang hebat di Sekte Pedang Timur. Lalu sebenarnya apa yang mereka lakukan di sini? Aku juga nggak tahu. Hei! Kalian dengar. Kepala naga akan jadi milikku. Jadi aku beri kalian kesempatan. Menyerahlah padaku. Kalau enggak, kalian akan mati. Kamu juga, wanita Simon yang rendahan. Kamu cukup cantik. Aku izinkan kamu jadi wanitaku. Asal layani aku dengan baik. Aku akan perlakukanmu dengan baik. Apa katamu? Asal kalian jadi wanitaku, aku bisa beri sumber daya 10 kali lipat. Ayo kuasai dunia bersamaku. Semua pedang ini milik sekteku. Pedang ajaib dan sangat kuat. Ini pedang terbaik di dunia. Asal kalian membungkuk 9 kali padaku dan teriak, berjayalah Sekte Pedang Timur. Maka akan mendapatkan sebuah pedang. Kamu pikir kami akan menuruti kamu yang penerus Sekte Pedang Timur? Mimpi. Kerajaan Taju gak setuju. Benar, kami nggak terima penghinaanmu. Klan penghancur adalah raja dunia bawah di wilayah barat. Aku akan bunuh kalian daripada kalian bicara sembarangan. Ya! Gitu, giliranmu. Tuan, tenang saja. Gak ada yang bisa lawan pedangku di dunia ini. Sasha! Mereka bertiga adalah orang hebat dari berbagai negara. Gak bisa menahan serangan dari Yito. Juga nggak bisa melawan. Aku beri waktu 10 menit. Setelah 10 menit, yang nggak menyerah akan mati. Timo, sekarang bagaimana? Jangan panik, aku mau lihat rencana mereka. Tuan, 8 keluarga bersedia menyerah. Oke, hadiahkan pedang. Silakan kalian kemari. Ayo kita ke sana. Iya, aku mau ke sana. Ayo. Mereka sudah menyerah. Hanya tersisa orang Simon. Mereka masih nggak kemari tunduk padaku. Lebih baik kamu bermimpi. Aku sebagai penduduk dari Simon, aku gak akan pernah mau tunduk pada orang sepertimu. Pih! Benar, nggak semua orang Simon itu pengecut kayak mereka. Nggak tahu diuntung. Gitu, serang. Biar orang Simon ini lihat teknik pedang kita yang sudah diwariskan ribuan tahun. Serahkan padaku. Orang Simon kasihan. Selanjutnya, biar kalian tahu yang mengerikan. Nggak ada yang bisa melawan seranganku selama puluhan tahun ini. Tamatlah kalian kali ini. Apa? Dia bisa menangkap pedang Yito. Aku orang hebat di Sekte Pedang Timur. Orang berbakat yang jarang pernah ada. Aku nggak mungkin kalah dari orang Simon sepertimu. Sekarang kamu akan rasakan jurus pedangku pada hari ini. Jurus pedangmu itu terlihat sangat lemah di depan mataku. Kamu berani bunuh dia? Kenapa nggak berani? Yang mengganggu Simon harus mati.
Timo! Jangan kemari. Ini bukan racun dunia ini. Kalian dikontrol iblis. Nggak menyangka kan, terkena bubuk itu, walaupun cuma sedikit saja, itu bisa melumpuhkan semua kekuatanmu. Raja Dewa pun nggak bisa pulihkan. Timo, aku sudah bilang, aku akan menggantikan dirimu. Ini hari kematianmu. Pantas saja, wanita 8 keluarga sengaja memprovokasi. Dan orang Janapa juga menantang reputasi Simon. Rupanya kamu di belakang ini semua. Kenapa kalau kamu tahu? Saat kamu mati, sekte agama Aula Perang dan Simon akan jadi milikku. Aku adalah raja di seluruh dunia. Mereka berada di pihak yang benar. Aku akan bawa semuanya menaklukkan dunia. Kenapa kamu yakin kalau kekuatanku lumpuh? Kamu gak akan bisa keluarkan kekuatan kecuali kamu. Hah? Apa? Apa? Kamu sudah melewati tahap Raja Dewa? Astaga, sebenarnya kamu di alam apa? Raja Dewa adalah alamku ratusan tahun yang lalu. Sekarang aku ini adalah Raja Surgawi. Tuan Iblis lenyap begitu saja. Berlutut! Aku akan berlutut. Jangan bunuh aku. Berlutut. Aku nggak mau mengatakannya 3 kali. Jangan bunuh aku. Berlutut. Aku nggak mau mengatakannya 3 kali. Nggak lihat kekuatan Raja Timo. Kalau kalian nggak berlutut, aku yang akan membunuh kalian. Jangan bunuh aku. Aku berlutut. Kalian dari Janapa atau tempat lainnya? Aku beritahu ya, sekarang bukan Simon yang sekarat seperti 100 tahun yang lalu. Juga bukan yang bisa ditindas dan juga lemah. Kalau kalian menantang, aku jamin kalian pasti akan mati. Nita, nyalakan siaran langsung. Aku mau kalian berdua berlutut dan juga minta maaf pada Simon secara langsung di depan publik. Kalau enggak, aku nggak akan segan antar kalian ke alam baka. Bertemu leluhur kalian. Ini, aku minta maaf. Aku sudah menyinggung Simon. Aku salah. Aku dengan tulus meminta maaf. Masih nggak cukup. Masih nggak cukup. Aku meminta maaf. Aku salah. Aku pantas mati. Pergi. Lalu 8 keluarga yang nggak tahu balas budi, mengkhianati negara, kejam dan nggak bermoral. Aku akan memasukkan kalian ke pengadilan militer. Kalian semua akan mendapatkan hukuman. Bisnis yang leluhur kalian bangun akhirnya hancur di tangan kalian. Timo, aku salah. Aku mohon, berikan kesempatan sekali lagi. Aku mohon, jangan hancurkan keluargaku. Timo, aku jadi budakmu. Maafkan aku ya. Timo, aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Berikan kesempatan saya lagi. Biarkan kami. Nyahlah! Mengkhianati negara nggak pantas memohon. Pengawal! Seret mereka masuk ke dalam penjara. Kepala naga. Mulai sekarang milik Simon. Bagus. Timo, hari ini berkat kamu. Kalau bukan karenamu, aku nggak tahu apa yang terjadi kalau kepala naga ini jatuh ke tangan orang jahat. Apa kamu bersedia mendapat kehormatan bersamaku? Dengan senang hati.